Kembali lagi di episode yang kedua, tetap bersama Mas Andra selaku Ketua Surabaya Next Leader dan insya Allah menjadi leader, entah itu leader di eksekutif atau legislatif ya Mas. Cukup Ketua RT ya. Atau leader keluarga lah ya. Ya kan? Nah, jadi ini terkait dengan tadi menyoal soal SNL Mas. Kita itu kan berpikiran sangat liar ya Mas ya, namanya dapur politik gitu. Nah, kecenderungannya adalah tiap-tiap organisasi itu kemudian punya arah ke sana gitu, ke arah politik gitu. Terutama kan ya kita tidak bisa menepis kemungkinan bahwa orang berpikir oh Mas Eri bentuk Desember gitu kan, Desember 2023, Pilkada November 2024. Nah, banyak kemudian teman-teman itu kemarin pas aku ngelempar nama Mas Andra itu menanyakan, terutama teman-teman aktivis-aktivis ini Mas. Wah, ini apa mengkonsolidasi anak-anak muda untuk untuk bulan November iki kayak gitu Mas. Nah, gimana tanggapan Mas Andra melihat ini tuh gimana Mas? Ya, kalau dari awal kita sudah diberi pesan sama Mas Eri Cahyadi bahwa Surabaya Next Leader ini jangan sampai ikut berpolitik praktis ya. Boleh berpolitik tapi jangan atas nama Surabaya Next Leader. Okay. Karena kalau berpolitik itu berpolitik yang membantu, yang bergotong royong, yang memberikan manfaat itu boleh, tapi jangan yang praktis. Jadi Surabaya Next Leader ini memang wadah untuk seluruh organisasi komunitas yang ada di Kota Surabaya untuk menuju Indonesia Emas 2045. Berarti perlu digarisbawahi teman-teman bahwa SNL ini bukan buzzer yang siap pasang badan. Anak muda itu terima terhadap kritik ya Mas. Ya, betul. Tadi kita ngobrol di sebelum take ini banyak sekali keluhan, kritik terhadap pembangunan ya. Itu gimana Mas? Jadi Surabaya Next Leader ini kalau banyak yang bilang itu poros ketiga ya. Poros ketiga. Kita ini sebagai generasi muda itu tidak elok kalau kita hanya bisa mengkritik di media sosial, tapi kita tidak memberikan solusi dan pergerakan ya. Maka dari itu hadirnya Surabaya Next Leader ini mengkritik dan memberikan solusi untuk pemerintah kota agar pemerintah kota ini berbenah apa yang belum, apa yang kurang dari segi pemuda ini bisa masuk dan bisa membangun bersama-sama. Itu. Jadi karena ya nyun sewu ya, selama ini ya saya juga resah dengan birokrasi yang ada. Siapa sih yang setuju dan tidak setuju kalau bantuan sosial itu selalu tidak rata, tidak tepat sasaran. Itu kita semuanya pasti tidak setuju. Ono sing soge oleh, maka dari itu teman-teman ini diberikan wadah untuk belajar menjadi pemimpin seperti apa, dan teman-teman ini diberikan kewajiban, diberikan wewenang untuk membantu di setiap wilayah masing-masing untuk menyampaikan ke Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Camat, Bu Camat. Ini loh data yang benar, karena kita pemuda ini tidak subjektif, tapi objektif untuk ini wargaku ini benar-benar harus mendapatkan bantuan. Selama ini nggak ono, kan memang tidak semua ketua RT, ketua RW itu memang bersama atau aktif, itu berbeda. Maka dari itu teman-teman pemuda ini diharapkan keberaniannya, agresifnya itu disalurkan dengan baik. Itu. Gokil ya. Tapi kalau kita bicara soal Surabaya sendiri ya Mas, ya jujur dalam konteks birokrasi sejauh ini ya, itu salah satu program yang cukup membantu ada Wargaku Mas. Wargaku, setuju. Wargaku, itu menurut saya cukup membantu sih itu ya. Nah, terutama keluhan-keluhan masyarakat langsung ditanggapi. Karena katanya, aku nggak tahu ini ya, katanya Wargaku itu langsung koneksi ke Mas Eri ya, bener nggak sih Mas? Bener. Langsung koneksi ke Mas Eri. Nah, itu salah satu hal yang cukup baik, apalagi ditambah dengan adanya SNL ini ya. Nah, itu. Karena jujur Mas, saya sendiri sebagai anak muda ya, seringkali memberikan kritik tuh Mas, memberikan kritik terhadap Mas Eri, terutama soal kalau saya concernnya di tata kota, terutama di bidang transportasi umum gitu kan. Nah, sejauh ini melihat perkembangan kota Surabaya, ya meskipun itu bukan hanya kekurangan dari Mas Eri ya, karena wali kota sebelumnya juga ikut andil. Cuma memang dengan adanya keberadaan SNL ini berarti kan bisa mengakomodasi ya suara-suara dari anak-anak muda yang mungkin kalau misalkan kita menitipkan aspirasi ke anggota dewan kota itu kan dianggap kurang, anak-anak muda itu against dengan politik gitu. Nah, SNL ini menjadi wadah lain kan, coroh lain untuk memberikan aspirasi ke Mas Eri gitu ya. Betul. Ini. Jadi di era kepemimpinan Mas Eri Cahyadi itu banyak sekali terobosan ya Mas. Yang dulunya kita tidak bertemu sama lurah camat aja susah sekali. Berkomunikasi susah sekali, dan Mas Eri Cahyadi ini menunjukkan bahwa
nomor lurah, camat, kepala dinas itu warga harus tahu. Benar. Itu membantu sekali itu. Betul. Jadi harus benar-benar turun mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah, jemput bola karena waktu awal-awal tahun kemarin itu Mas Eri Cahyadi itu memberikan contoh bahwa ada wayai sambat warga di balai kota itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu Lurah dan Camat itu harapannya bisa seperti itu, tidak hanya duduk di meja, tidak hanya di Menara Gading melihat saja, tapi harus turun ke bawah. Iya. Dengan adanya SNL ini kan berarti juga mengingatkan pejabat-pejabat di tingkat lokal tadi ya, di tingkat kelurahan maupun kecamatan ya. Ya, jadi tugas dan fungsinya Surabaya News Leader ini adalah bersifat membantu sebenarnya, membantu pemerintah kota untuk memperbaiki yang belum baik, terus membantu menyampaikan, oh ternyata yang dulu, misal Mas, kalau Musrenbang itu, kalau skala kota itu tidak akan mendengarkan secara langsung aspirasi per RW teman-teman pemuda. Iya. Nah, yang sangat bagus adalah kemarin pada waktu Musrenbang Pemuda di Kerembangan Kerembangan Utara, itu ada seusia aku Mas, umurnya 20-an, dan dia itu langsung sambat di hari itu juga, di Musrenbang itu juga, bahwa dia itu keinginannya kejar paket yang gratis. Dia umurnya 20 tapi lulusannya masih SD. Oh, SD. SD. Lah itu kan kebetulan itu hal yang menarik yang selama ini tidak pernah didengar. Lah maka dari itu berangkatnya Musrenbang ini akhirnya ada kebijakan bahwa kejar paket ini digratiskan pemerintah kota untuk teman-teman yang lulusan SD SMP itu untuk bisa melanjutkan secara cepat dan gratis. Itu Mas. Jadi itu salah satu terobosan buat SNL loh ya, memberikan solusi kan SNL ini berarti. Jadi tidak hanya sekedar, mungkin selama ini teman-teman mengkritik bahwa wah ini apa sih arek-arek nom terlalu dekat dengan kekuasaan kan, karena anak-anak muda dekat kekuasaan itu kan kurang ya Mas ya. Kan kurang kritis, itu kata Tan Malaka bukan kata aku loh yo. Iya kan, muda itu harus kritis gitu. Benar. Ketika tua pragmatis, itu kata Tan Malaka bukan. Karena kemewahan anak muda itu idealisme gitu kan. Nah, tapi ternyata SNL itu membuktikan bahwa anak muda itu dekat dengan kekuasaan dengan memberikan aksi-aksi nyata kan gitu kan. Setuju Mas. Wah, gokil loh Mas Eri ini. Karena kita nggak ingin Musrenbang Pemuda ini diadakan hanya seremonial saja. Iya. Kita benar-benar fokus untuk mengawal aspirasi-aspirasi apa aja, kita bentuk spreadsheet, kita bentuk laporan ini, kita langsung teruskan ke dinas. Kita tanyakan selalu progresnya ke Bu Lurah, ke Pak Camat. Ini untuk contoh Musrenbang Pemuda di Kelurahan Gedung Doro. Itu hari Senin. Hari Seninnya lagi harus kita tanyakan lagi. Loh ini progresnya seperti apa? Ternyata tidak sampai 1 bulan, tidak sampai 2 minggu. 1 minggu itu beberapa itu sudah dieksekusi Mas. Semisal di Kelurahan Gedung Doro permintaannya adalah pelatihan foto dan video konten kreator. Itu bisa langsung dieksekusi Dinas Komunikasi dan Informatika. Dan juga tidak hanya kita mengandalkan dinas-dinas pemerintah kota aja, tapi SNL ini juga bekerja sama dengan TikTok Jakarta, juga Kementerian Koperasi Jakarta itu untuk mengakomodir aspirasi-aspirasi teman-teman ini. Kita adakan pelatihan public speaking karena zaman sekarang public speaking itu nomor 1 Mas. Betul. Soft skill itu nomor 1. Karena yang dicari perusahaan, dicari itu adalah ya bisa komunikasi. Benar. Karena garis besarnya public speaking itu komunikasi. Dan komunikasi itu ada artinya Mas. Apa itu Mas? Komunikasi. Konmuni ya DKI. Wah, konmuni ya dikasih. Lek gak muni gak DKI Mas. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Ya, itu memang harus aktif ya Mas ya. Harus aktif. Dan Gen Z ini susah untuk menyampaikan. Isoke mek scroll toh. Dan diharapkan Musrenbang Pemuda ini kan kita mentargetkan 1 titik kelurahan itu kurang lebih 200 sampai 250 yang hadir di Musrenbang. Dan itu sangat banyak beberapa DM yang masuk di kita bahwa aku bersyukur Mas Mbak di SNL ini mengadakan acara ini karena apa? Aku selama ini tidak pernah dilihat dan tidak pernah dianggap di rumah. Ternyata aku dilibatkan ikut andil dalam kepanitiaan pemerintah kota. Terus ada event-event kita itu langsung sebarkan ke grup-grup WA. Itu mereka itu sangat seneng Mas. Iya. Jadi kalau lurah langsung ngirim ke Bapak RT RW langsung di grup itu pasti nggak ada yang ngisi. Iya. Kalau di Surabaya Leader sama-sama pemuda itu rebutan Mas. Jadi ada dua kasus ya, 2 acara itu Hamin 2 jam itu meminta teman-teman pemuda ini untuk ikut andil
menjadi panitia kurang lebih 50 orang. Dan dalam waktu 2 jam itu mereka langsung berebut. Langsung full, Mas. Itu, ternyata ngene yo. Ternyata mereka itu bukan males, tapi bingung untuk sopo sing kei aku acara itu. Aku pengen metu tapi nggak ono. Nah, ini kehadiran SNL kita harapkan kepanitiaan pemerintah kota apapun itu kita libatkan semuanya lah. Gokil, penyambung lidah beneran ya. Ini yang membuat approval rating Mas Eri Cahyadi sampai hari ini 80% memang. Dari pemuda, Pak. Iya, dari pemuda. Ternyata kan kuncinya di pemuda dan KSH sebenarnya, Mas. Karena Mas Eri itu dekat dengan anak muda, kedua adalah mak-mak. Udah selesai itu. Bapak-bapak udah nggak bisa lawan udah kalau mak-mak sama anak muda itu, ya kan? Makanya approval ratingnya 80%. Terus, Mas, nah ini juga menarik juga bahwa ini kan untuk ini ya, maksudnya ini kita tadi Mas Andra bilang, kita nggak berpolitik. Cuma ini kan nanti November ini adalah pilkada, ya kan? Nah, gimana SNL melihat kontestasi pilkada, terutama di kota Surabaya ya, terkait dengan ini? Apakah misal gini, Mas? Pertanyaannya adalah, kalau misalkan Mas Eri tidak lagi menjadi wali kota, bagaimana ke SNL ke depan? Apakah tetap ada atau seperti apa? Karena kan ini program yang bentuk Mas Eri. Khawatirnya biasanya ya, Mas ya, biasanya kan kepemimpinan kita itu susah untuk melakukan yang namanya keberlanjutan. Betul. Ya kan? Pasti ingin adanya dalam tanda kutip perubahan. Ya, meskipun secara nasional ada keberlanjutan kan, presiden terpilih itu kan. Bukan 02, ini tapi memang kenyataannya seperti itu, ya kan. Nah, tapi nanti ini kedepannya seperti apa, Mas? SNL sendiri. Jadi saya selalu mengatakan ini sudah ratusan kali anak-anak muda ini bertanya kepada saya secara pribadi, secara langsung. Jadi pada bulan April kemarin kita alhamdulillah sudah secara legal itu mendaftarkan dan terdaftar di Kemenkumham. Perkumpulan Surabaya Nice Leader berbadan hukum. Otomatis kita ke depan ini sebenarnya tidak ada sambungannya ya, siapapun wali kotanya, siapapun pemimpinnya, gubernur entah itu apa, SNL tetap ada. Karena kita kan kita punya dewan pakar yang bagus, kita punya dewan pengarah yang sangat luar biasa. Otomatis kita itu selalu bekerja sama dengan BUMD, BUMN, perusahaan-perusahaan yang lain untuk memberikan agenda, memberikan pelatihan-pelatihan terhadap teman-teman yang lain. Seperti itu. Jadi kalau Mas Eri Cahyadi jadi atau tidak jadi ya sebenarnya tidak ada kaitannya. Wah, ya memang secara diplomasi gitu ya Mas, tidak ada kaitannya. Tapi semoga bisa jadi lagi supaya berkegiatan. Nggak bercanda. Tapi ini merupakan kegiatan positif teman-teman, bahwa Surabaya Next Leader itu sekali lagi berarti bisa dikatakan mitra ya, mitra pemerintah kota ya Mas, atau seperti apa sih sebenarnya Mas? Ya bisa dibilang mitra. Ya bisa dibilang yang kepanjangan apa? Ketiga, poros ya, ketiga. Poros ketiga lah ya. Poros ketiga. Yang penting kan garis bawahnya adalah kita siap membantu siapapun lah di situ. Yes, cocok ini berarti. Ya untuk calon wali kota yang ingin mendaftar silakan mendekati Mas Andra gitu kan. Berapa Mas database tadi Mas? 18 per hari ini, hari Sabtu tanggal 3 atau 4 ini sekarang ini. Tanggal 3 Agustus ini kurang di database kita itu 15.370-an. 15.000 kalau satu orang bawa 10, wah itu sudah menang pasti. Ya kan? Nah, jadi kita berharap, ya bercanda ya Mas, maksudnya dalam arti no comment aku. Iya, enggak. Dalam arti gini, maksudnya kan semoga siapapun yang terpilih nanti ya kan tetap memfokuskan diri pada pengembangan sumber daya manusia, terutama adalah anak-anak muda sebagai sebagai tulang punggung Indonesia di masa yang akan datang ya. Nah, terakhir Mas, penutup buat teman-teman yang lagi nonton yang belum bergabung ke SNL, monggo seperti apa? Ya, untuk teman-teman semuanya pemuda generasi saya milenial dan juga Gen Z, ayo siapapun yang ingin mengubah taraf hidupnya, silakan kita bersama-sama untuk masuk dalam rumah besar kita, keluarga besar kita, Surabaya Nice Leader. Karena apa? Karena ke depan ini kita menghadapi tantangan bonus demografi yang sangat luar biasa. Kita ini nantinya yang akan menjadi pemimpin penerus generasi yang akan datang. Jangan sampai teman-teman ini sudah diberikan bonus demografi yang sangat luar biasa, tapi tidak bisa memaksimalkan, akhirnya itu bukan menjadi bonus, malah jadi malapetaka untuk kita semuanya. Gitu. Jadi harapannya di sini kita bukan paling, karena kita tidak melihat
kita tidak mencari siapa yang paling pinter, siapa yang paling kaya, siapa yang paling ganteng, tidak. Tapi di sini di keluarga Surabaya Nestri ini kita menerapkan saling membantu, saling support, saling peduli, saling apapun lah demi kita. Kalau ada pepatah ya, kalau ingin berjalan dengan cepat ya berjalan sendiri, kalau ingin berjalan jauh ya kita harus bersama-sama teman-teman. Kalau kata Bu Risma dulu, Bu Risma ini calon gubernur. salah ngomong aku. disclaimer calon gubernur Jakarta bisa aja kan, nggak harus Jatim. Jelaskan mungkin sama Mas. Gimana kata Bu Risma? Ya, kalau kata Bu Risma, tidak peduli siapa orang tuamu, apa agamamu, suku dan ras, kamu berhasil karena Tuhan itu adil. Dilanjutkan dengan Mas Eri Cahyadi. Selalu bilang khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang dapat memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Oke. Dilanjutkan Mas Eri Cahyadi untuk 2024-2029. Oke, seperti itu teman-teman. Interview dan juga wawancara kita dengan Mas Anandra, Ketua SNL Surabaya. Semoga kita bisa membersamai lagi di pertemuan selanjutnya. Saya Muhammad Dari dan Mas Rizky Andra. Nah, selaku Ketua SNL mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Mas Dari dan siap semuanya tim Dapur Politik luar biasa ini. Dapur Politik. Jangan lupa like, subscribe dan komen Menyala Project. Hanya di Menyala Project semuanya bisa kita goreng di Dapur Politik. Terima kasih.